Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Aziz. Baik kawan-kawan semua, di kesempatan yang pertama ini saya akan menjelaskan hubungan semiotik dan semantik. Jadi begini kawan-kawan, ternyata semiotik dan semantik itu saling keterkaitan. Maka dari itu, semantik tidak akan hadir jika tidak ada semiotik. Itu menurut Peirce. Karena semantik dapat tercipta dari sebuah tanda yang ada dan diubah kerana linguistik untuk menelaah sebuah makna yang diciptakan dari tanda tersebut. Maka relasi atau kaitan posisi semantik dengan semiotik adalah tanda yang dikaji, kemudian dikategorikan dan diklasifikasi oleh semiotik, akan diekspresikan atau dikomunikasikan melalui ide, gagasan, atau konsep-konsep melalui semantik, sehingga terciptalah sebuah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk mengkomunikasikan tanda menjadi sebuah ide kepada manusia lainnya. Hubungan antara semiotik dengan semantik dapat menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan makna yang disampaikan. Dengan adanya semiotik dan semantik akan memudahkan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan makna yang disampaikan. Dalam bahasa, semiotik dan semantik merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pendengarnya. Perwujudan makna suatu bahasa dapat dikatakan berhasil jika makna atau arti yang ingin disampaikan oleh penutur melalui kalimatnya dapat dipahami dan diterima secara tepat oleh pendengarnya. Jika ekspresi yang ingin disampaikan penuturnya sama dengan persepsi pendengarnya. Ya, selanjutnya kita masuk poin kedua. Di poin kedua itu ada dimensi semiotik. Menurut ahli C.S. Morris, dimensi semiotik dibagi menjadi 3 dimensi dalam analisis semiotika, yaitu dimensi sintaksis, semantik, dan pragmatik. Antara semiotik dengan semantik memiliki keterkaitan di dalamnya. Semiotik dan semantik
memiliki pemahaman yang berbeda. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda yang berfungsi untuk memahami tanda-tanda yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dari perspektif semiotika, semua hal bisa dikategorikan tanda, termasuk tanda-tanda yang terdapat dalam struktur bahasa, yaitu dimensi sintaksis, sedangkan semantik lebih ke aspek linguistik atau bahasa yang merupakan alat ekspresi dalam komunikasi manusia. Seperti sudah diketahui, bersama linguistik membahas 3 tataran analisis, yaitu fonologi, tata bahasa, dan semantik. Semantik adalah ilmu yang mengkaji tentang makna dari sebuah bahasa Next point. Poin ketiga yang harus kita pahami, tanda menimbulkan segitiga makna yang terdiri dari sign, object, dan interpretant. Sign atau tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau acuan sebuah tanda. Dan interpretan adalah konsep pemikiran dari manusia yang menggunakan tanda. Dalam hal ini, muncullah makna dari sebuah tanda yang digunakan saat berkomunikasi. Gak terasa nih kawan, udah sampai poin terakhir aja. Berikut ini merupakan contoh sederhana dari hubungan antara semiotik dan semantik, yaitu sebagai berikut. Sebuah ambulan yang meluncur di jalan raya yang membunyikan sirine dengan lampu merah berputar-putar menandakan ada orang yang celaka yang dilarikan ke rumah sakit. Tafsiran tanda ini berbeda jika sirine itu berasal dari mobil polisi yang melaju di depan rombongan petinggi negara, karena sirine itu menandakan bahwa ada petinggi negara yang lewat. Begitu pula sirine yang disertai lampu merah berputar-putar berbeda tafsirannya jika hal itu berasal dari mobil pemadam kebakaran. Dapat kita ketahui, sirine menjadi tanda dalam contoh kasus tersebut. Kemudian disederhanakan kembali dengan semantik. Dengan menjabarkan apa makna dari sirine tersebut, makna dari sirine tersebut ternyata berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya, yaitu pragmatiknya. Hal tersebut berasal dari penafsiran manusia memaknai fungsi dari tanda tersebut, kemudian mendapatkan kesepakatan bersama dalam penggunanya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan menyimaknya dengan seksama sampai di penghujung acara. Terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan.